Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Afif dengan NIM 24293032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi yang saya buat di Sublime dan saya terapkan pada database CMD. Tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah web pemrograman dasar. Oke, yang pertama saya membuat codingan HTML dengan nama aplikasi data kampus. Terus untuk body CSS nya milih font Arial dan sans serif, margin 0, padding display, dan headernya 33, untuk warnanya putih, dan untuk ukuran 10 pixel. Untuk menu colornya 55, padding 5 pixel, terus center berarti tengah. Untuk button backgroundnya 77, color white, border none, dan ukuran 5 pixel sama dengan dan 10 pixel, margin 2 pixel. Button ya sama ini, counter, margin, table width, border. Nah untuk header, untuk untuk judul di sistemnya itu saya tulis Sistem Informasi Universitas Teknologi Digital. Nah terus pada bagian kelas menu ini saya menulis home, data home itu tampilan awal, terus data mahasiswa, data dosen. Nah serta di bawahnya itu close container untuk selamat datang. Keterangan pada bagian home itu tertulis selamat datang, pilih menu di atas untuk melihat data mahasiswa. Jadi tampilan awalnya itu. Nah untuk footer di bawah saya menuliskan copyright 2025 Sistem Informasi Universitas Teknologi Digital. Nah terus ini script function. Nah ini untuk menambahkan animasi pada home kelas data mahasiswa dan data dosennya. Nah ini sama juga. Nah untuk show mahasiswa, terus PTN. Nah untuk keterangan nama mahasiswa itu terdiri NIM, nama, semester, dan program studi. Nah untuk anggotanya saya sendiri Afif, dan semester 2 manajemen informatika. Rifki Rido juga ini semester 4 manajemen informatika. Aldo semester 6 manajemen informatika, dan Budi serta Citra. Nah totalnya ada 5 mahasiswa. Nah untuk data dosennya itu ada terdiri dari NIDN, nama dosen, mata kuliah. Nah ini saya menuliskan Ahmad Santoso, terus mata kuliah yang diajar Ustadz Buatan Nurul Albab yang mengajar basis data, dan menuliskan Dian Puspita Ante mengajar program web. Nah jadi totalnya ada 3 dosen. Nah untuk outputnya sendiri itu saya menulis pertama localhost. Nah localhost UAS DPW, karena sebelumnya saya sudah membuat folder yang bernama UAS DPW di localhost. Terus di dalamnya itu ada folder HTML sistem informasi. Nah untuk langsung saja, tapi MySQL sebelumnya diaktifkan dulu. Ini sudah aktif SAM dan Apache-nya. Jadi langsung kita lihat saja. Nah untuk tampilannya itu seperti ini. Jadi ada footer di atas itu Sistem Informasi Universitas Teknologi Digital. Ini ada home, data mahasiswa, data dosen. Nah untuk home itu keterangannya ada di tampilan awalnya itu selamat datang, dan pilih menu di atas untuk melihat data dosen. Nah untuk ke bawah itu footer
copyright 2025 karena tanggal pembuatannya itu 2025. Saya tuliskan sistem informasi Universitas Teknologi Digital. Nah, beralih ke data mahasiswa. Nah, untuk data mahasiswa ini ada data mahasiswa, ada terdiri dari NIM, nama dan prodi mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk data dosennya sama juga, ini ada NDN, nama dan mata kuliah. Sama-sama mengajar di ketentuan mata kuliah yang berbeda ya. Nah, untuk ini untuk footer juga sama kayak tampilan di upload. Bedanya itu ada di tampilan isinya teman-teman. Kalau misalnya data dosen itu menampilkan sebuah data dosen yang berisikan dosen itu mengajar di prodi mata kuliah tertentu. Data mahasiswa juga menunjukkan bahwa nama, NIM sama prodi. Nah, home itu tampilan awal. Nah, itu dia penjelasan. Nah, sekarang kita beralih ke menerapkan basis data dalam CMD-nya. Nah, untuk menerapkan basis data dalam CMD-nya, pertama-tama yang saya lakukan itu menulis C-user. Nah, menulis CTC karena saya sudah mengaktifkan SAM-nya untuk MySQL Bin. Seperti biasa ini enter password terus sampai ke bagian MariaDB Noun. Nah, pertama saya membuat database, yaitu database yang saya buat di dalam seperti data localhost itu dpdpw. Nah, ini sudah masuk. Kalau sudah masuk itu ada ketentuan query awk. Nah, ini sudah, kalau misal error berarti error harus diulangi lagi. Nah, karena ini sudah masuk, jadi langsung membuat use dpw, memasukkan data dpw. Nah, database oke. Nah, ini masukkan tabel dosen. Nah, yang tadi kan tabel dosen itu berisi tentang ID atau NIDN, nama dosen dan mata kuliah yang diajar. Nah, selanjutnya ini sudah masuk karena oke. Nah, selanjutnya itu insert to dosen TP, nama, mata kuliah, values. Nah, memasukkan nama seperti nama dosennya, ada Ahmad Santoso, Wil Albub, dan Dian Puspita. Nah, ini sudah oke. Terus juga membuat creatable mahasiswa. Nah, selanjutnya itu sama seperti membuat tabel dosen, yaitu terdiri dari ID mahasiswa dan NIM, nama mahasiswa, semester, dan prodi. Nah, ini sudah diverifikasi oke. Dan lanjut ke masukkan nama NIM, nama mahasiswa dan prodi yang semester, terus juga prodi. Nah, kalau sudah semua ini tinggal off terus record. Nah, kalau sudah oke semua, ini kan sudah dimasukkan semua tabelnya, isinya. Nah, sekarang kita melihat tabel dosen. Nah, ini saya masukkan select from tab dosen dan munculnya itu seperti ini, seperti yang ada di localhost tadi. Nah, terus juga untuk mahasiswa itu sama seperti melihat mengetik rumah dan munculnya ini ID seperti ini, terus NIM-nya ini dan Afif, semester 234 dan prodi. Nah, itu semua juga termasuk dalam penerapan basis data ke dalam sistem informasi yang saya buat. Nah, terus kalau sudah tinggal di exit dan kembali. Mungkin itu dia penjelasan dari saya mengenai penerapan pembuatan sistem informasi dalam mempublikasikannya ke dalam CMD basis datanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.